mata kalian dan telinga kalian agar dapat memperhatikan dan mendengarkan dengan baik penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Pengertian wawancara. Wawancara secara umum yaitu interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Berikut ini adalah pengertian-pengertian wawancara menurut para ahli. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah jenis wawancara di mana pewawancara atau interviewer sudah memiliki daftar pertanyaan yang lengkap dan rinci untuk diajukan kepada orang-orang yang diwawancarai atau narasumber. Yang kedua, wawancara bebas terpimpin adalah jenis wawancara di mana pewawancara melakukan kombinasi wawancara terpimpin dengan wawancara bebas yang implementasinya sesuai dengan pedoman tentang topik yang dibahas. Yang ketiga, wawancara bebas adalah jenis wawancara di mana pewawancara bebas mengajukan pertanyaan kepada responden, tetapi harus tetap memperhatikan hubungan antara pertanyaan dengan data yang diperlukan. Dalam wawancara bebas, pertanyaan kadang tidak terkontrol. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka sebelum kita memulai wawancara, kita harus mempersiapkan materi untuk pertanyaan kepada narasumber. Fungsi wawancara dan tujuan wawancara. Fungsi wawancara yang pertama adalah menghindari kesalahan dan kesimpang siuran informasi atau data yang membingungkan. Kedua, informasi atau data dari hasil wawancara saling melengkapi dengan informasi awal. Ketiga, mendapatkan informasi yang lengkap, jujur, adil, dan mendalam. Keempat, mendapatkan informasi dan data yang seimbang dan objektif. Kelima, mengeksplorasi kemungkinan perspektif baru tentang suatu masalah. Kemudian adalah tujuan wawancara. Yang pertama adalah mengeksplorasi dan memperoleh informasi atau data primer dari orang pertama. Yang kedua, melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari metode atau teknik pengumpulan data lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan konfirmasi dengan penguji hasil pengumpulan data. Ciri dan karakteristik pewawancara. Berikut ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Yang pertama, netral. Pewawancara harus bisa netral dalam arti tidak memberikan komentar yang setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan yang dibuat narasumber. Tugas utama pewawancara adalah mengajukan pertanyaan dan mencatat semua informasi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua adalah adil. Pewawancara harus mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang netral dan memperlakukan responden dengan adil. Dengan kata lain, harus tetap sopan dan menghormati semua orang yang diwawancarai terlepas dari keadaannya. Yang ketiga adalah ramah. Pewawancara harus bisa menciptakan suasana yang menarik bagi minat responden dan spesialis. Keempat adalah menghindari ketegangan. Pewawancara harus bisa menghindari ketegangan dalam proses wawancara, sehingga responden merasa tidak dihakimi atau dievaluasi. Hal yang harus dihindari saat wawancara. Yang pertama, tampil tidak persiapan. Datang saat wawancara tanpa persiapan akan membuat Anda terlihat tidak serius dalam pekerjaan. Sebelum wawancara, hendaknya mencari informasi yang cukup mengenai perusahaan dan jabatan yang Anda lamar. Siapkan juga dokumen dan alat tulis meskipun tidak diminta. Yang kedua, menjelek-jelekan kantor atau atasan lama. Terkadang ada orang yang suka menjelek-jelekan kantor lama sembari memuji kantor baru. Sikap ini justru akan membuat perusahaan jelas tidak akan menerima Anda dan khawatir jika di kemudian hari perusahaan yang baru juga akan Anda jelek-jelekan. Yang ketiga, menyombongkan diri. Saat wawancara, hindari sikap menyombongkan diri ini, karena akan dinilai sebagai orang yang tidak akan bisa bekerja sama dengan baik dalam tim. Selanjutnya, berpakaian kurang tepat. Penampilan akan sangat mempengaruhi kesan pewawancara terhadap Anda. Pakailah
pakaian yang tepat dan tidak terlalu mencolok. Juga sesuaikan pakaian dengan seberapa formal suasana kantornya. Misalnya, pilihlah kemeja dan blazer untuk pekerjaan di bank. Kemudian, bermain handphone saat wawancara berlangsung. Saat sedang interview, tahan diri Anda supaya tidak mengecek handphone, baik itu mengangkat telepon maupun membalas pesan. Sikap ini akan menunjukkan bahwa Anda tidak bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keperluan pribadi. Lalu yang ketiga, tidak mengajukan pertanyaan. Di akhir wawancara, biasanya pelamar akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Jangan pernah tolak kesempatan, karena bagi mereka kandidat yang tidak mengajukan pertanyaan tampak seperti kandidat yang tidak tertarik. Hindari juga mengajukan pertanyaan yang standar, karena mereka akan terlihat sebagai tidak cerdas. Maka mungkin cukup sekian penjelasan. Halo, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda. Perkenalkan, saya Hana Meisha. Saya adalah Kepala Departemen Keuangan. Dan di sebelah saya, Aprilia, Kepala Staf. Baik, langsung saja kita mulai wawancara ini. Apa benar nama saudara Ananda Kartikasari? Ya, saya adalah Ananda Kartikasari dan saya kesini untuk melakukan wawancara untuk posisi marketing spesialis. Oke, Anda berada di tempat yang benar. Saya pikir kita bisa mulai dengan beberapa pertanyaan. Bisa saudara ceritakan tentang data diri Anda? Saya adalah lulusan marketing dari Universitas Yale. Saya pernah bekerja di Amazon selama 4 tahun dan 2 tahun bersama Nike. Saya berhenti kerja untuk menikah dan sekarang saya sangat ingin kembali bekerja. Menurut Anda, berapa lama Anda akan berencana bekerja dengan kami? Saya adalah marketer berpengalaman dan saya sangat lihai dalam pekerjaan saya. Asalkan perusahaan Anda menerima saya dapat segera bekerja. Apabila saudara diterima kerja di sini, apa rencana saudara dalam meningkatkan kinerja Departemen Pemasaran? Saya akan menganalisa dan membuat rencana jangka panjang dan akan membaginya menjadi rencana-rencana yang pendek dan membentuk tim yang pas. Saya lihat sepertinya Anda sangat berpengalaman sekali dalam marketing. Adakah harapan nominal gaji dalam benak Anda? Saya memiliki pengalaman kerja tahunan dan saya siap menyesuaikan diri dengan standar dan peraturan perusahaan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kami akan menghubungi Anda. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menambahkan materi tentang persiapan apa saja sih yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan saat nanti ingin wawancara. Saya di sini akan memaparkan setidaknya ada 7 persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan riset tentang perusahaan. Hal ini berguna untuk menyamakan konteks pembicaraan antara pewawancara dengan juga narasumber, dan juga di sini sangat berguna untuk menjawab pertanyaan yang paling mendasar yang sering ditanyakan pewawancara atau interviewer, yaitu seberapa banyak atau berapa banyak yang Anda ketahui tentang perusahaan kami. Lalu yang kedua ada antisipasi pertanyaan yang sifatnya umum. Maksudnya di sini adalah cari tahu pertanyaan-pertanyaan umum apa saja yang sering ditanyakan oleh interviewer itu sendiri atau yang sering ditanyakan oleh pewawancara. Kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya dan juga nanti
mempersiapkan jawaban dari pertanyaan umum yang sering ditanyakan tersebut. Lalu yang ketiga ada beri jawaban yang relevan dengan job description. Maksudnya di sini adalah setiap kali menjawab pertanyaan, sebisa mungkin kaitkan jawaban Anda dengan job description. Misalnya, job description yang kita harapkan ya, atau yang Anda harapkan adalah membangun hubungan dengan klien. Nah, maka saat wawancara nanti, gambarkan diri Anda sebagai seorang yang mahir dalam berkomunikasi, mahir dalam berbicara, dan juga pandai membuat jaringan terhadap klien atau pandai membuat suatu hubungan yang bagus dan baik terhadap klien atau pelanggan. Lalu yang keempat adalah siapkan daftar pertanyaan. Di sini, walaupun kita sebagai pelamar, usahakan bahwa kita juga mengajukan pertanyaan. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi saat kita mengajukan pertanyaan kepada pewawancara, kita akan terlihat sebagai seorang yang bersungguh-sungguh ingin bekerja dalam perusahaan tersebut dan memang niat dengan pekerjaan yang akan kita lamar tersebut. Lalu yang kelima ada cetak dan bawa materi pendukung. Materi pendukung di sini bisa siapkan file-file seperti dokumen atau siapkan soft file seperti bisa kalian juga bawa flash disk, karena bisa jadi pewawancara itu nanti meminta soft file kita atau meminta data-data kita. Lalu yang ke-6 adalah mengetahui tren industri saat ini. Di sini maksudnya adalah seperti di awal tadi, kita melakukan riset tentang industri perusahaan, seperti kita mencari tahu informasi berdirinya perusahaan tersebut sampai dengan perkembangan dari perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir adalah berlatih dengan teman atau keluarga. Ini sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya kita berlatih ini bisa mengurangi stres, bisa melatih mental kita juga, dan bisa membantu kelancaran kita saat menjawab pertanyaan dari pewawancara saat wawancara kerja secara langsung. Nah, mungkin ini saja sedikit tambahan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman paham mengenai apa yang saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.